Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Widya Kurnia Ulfa dengan NIM D71218-104. Saya adalah mahasiswa dari program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video bahan ajar untuk pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi Berani Hidup Jujur untuk kelas 11 jenjang sekolah menengah atas. Materi yang pertama adalah tentang syaja'ah. Keberanian dalam Islam disebut dengan syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa artinya berani. Dan syaja'ah menurut istilah artinya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Maka, pengertian syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya adalah tentang dalil syaja'ah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Selanjutnya, Qulil haqqu walau kana murran. Artinya, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Materi yang kedua adalah tentang jujur. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Lawan kata dari jujur adalah bohong atau dusta. Ada 4 jenis dari sifat jujur, yaitu yang pertama, jujur dalam niat. Artinya, setiap kita melakukan sesuatu harus berniat karena Allah semata, bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Contohnya, niat kita belajar dan menuntut ilmu di sekolah yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin mendapat pujian dari teman-teman yang lain. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Artinya, kita harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Contohnya, kita tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoax di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, jujur dalam perilaku. Artinya, setiap kita melakukan sesuatu harus sesuai dengan perintah dan tidak boleh dikurangi. Contohnya, sebagai seorang pedagang, kita tidak boleh mengurangi timbangan. Yang keempat, jujur dalam berjanji. Artinya, setiap kita hendak berjanji dengan seseorang harus sesuai dengan kemampuan dan tidak boleh mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati. Selanjutnya, yaitu dalil tentang jujur. Mari kita baca bersama-sama. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Jarir an Mansur, an Abi Wa'il, an Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallah kadzaban. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari bapakku Wa'il, dari Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya as-sidqu atau kejujuran itu membawa kepada albir atau kebaikan, dan albir membawa kepada jannah. Dan sesungguhnya seseorang berlaku jujur hingga ia disebut sebagai siddiq,
Dan sesungguhnya kedustaan itu membawa pada sikap fujur atau keburukan, dan fujur membawa ke neraka. Dan seseorang berlaku dusta hingga ia disebut sebagai seorang pendusta. Selanjutnya, saya akan menceritakan sebuah kisah yang menarik tentang materi hidup jujur. Kisah tersebut berjudul, "Jujurlah, maka kamu akan beruntung dan mendapat pahala di akhirat." Alkisah, ada seorang pedagang muslim yang sangat solih. Setiap hari, dia selalu minta karyawannya untuk mengecek barang dagangannya, agar tidak ada satupun barang yang cacat. Pada suatu hari, ada seorang Yahudi yang membeli baju yang cacat. Ternyata, Yahudi tersebut tidak mengecek barang beliannya. Dan pada saat itu, pemilik toko sedang tidak ada di tempat. Tidak lama kemudian, datanglah pemilik toko dan menanyakan perihal baju yang cacat tersebut. Kemudian dijawablah oleh karyawannya, "Baju tersebut telah dibeli oleh seorang Yahudi, tuanku, dan dia sudah pergi." Lalu, pemilik toko mencari dan mengejar seorang Yahudi tersebut. Setelah ia berhasil bertemu dengan seorang Yahudi tersebut, ia menyampaikan maksudnya, bahwa baju yang telah ia beli adalah baju yang cacat, dan pemilik toko ingin mengembalikan uangnya dan mengambil baju yang cacat tersebut darinya. Kemudian, si Yahudi tersebut bertanya, "Apa yang membuatmu sampai bertindak sejauh ini, wahai Tuan?" Pemilik toko menjawab dengan tegas, "Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Rasul bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari umatku." Kemudian, si Yahudi balik menimpali, "Wahai Tuan yang jujur, sesungguhnya uang yang aku bayarkan kepadamu juga uang yang palsu. Maka ambillah uang 3.000 ini dan aku tambahkan lagi lebih dari itu. Dan aku pun bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah." Begitulah akhir dari kisah seorang pemilik toko dan seorang Yahudi. Mereka berdua sama-sama beruntung karena telah berlaku jujur. Seorang pemilik toko beruntung karena dibayar lebih dari si Yahudi, dan seorang Yahudi pun beruntung karena dia akhirnya memeluk Islam. Baik anak-anak sekalian, materi yang terakhir yaitu tentang hikmah dari perilaku syaja'ah dan jujur, yaitu membuat hati menjadi tenang dan tentram, mendapat kemudahan dalam hidup, menghantarkan kita kepada kebaikan, disenangi banyak orang, dan tentunya dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekian video bahan ajar dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.